wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, matur nuwun. Nama saya Siva Putri Salsabila 11 TI 2. Nama saya Astri Noviani kelas 11 TI 2. Nama saya Ayu Rahayu 11 TI 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem kontrol open loop dan closed loop. Control loop. Closed loop itu suatu kendali yang outputnya mempengaruhi inputnya. Ini adalah lemari es atau kulkas yang biasa untuk mendinginkan ruangan kulkas. Kami ingin membahas kulkas pada sistem closed loop. Perlu diketahui dulu, supaya kulkas ini bisa menyala, maka harus diberi tegangan dengan cara menghubungkan stiker. Stiker ini ke sumber tegangan atau stop kontak yang dialiri sebelah listrik. Berarti inputnya adalah tegangan dan outputnya adalah sebuah suhu yang ada pada dalam kulkas. Sebab yang kita butuhkan adalah untuk mendinginkan ruangan kulkas. Konsep kerjanya seperti ini. Yang pertama, ini adalah stiker untuk menghubungkan suatu tegangan dan lalu menyeting suhu dengan termostat. Ini adalah termostat, di mana termostat ini untuk meningkatkan dan menurunkan suatu suhu pada dalam kulkas ini, sehingga outputnya adalah suhu dingin ini. Lemari es ini sebelumnya sudah dihubungkan dengan stop kontak supaya kita bisa mengetahui letak keautomatisannya, yaitu dengan bunyi pada belakang mesin kulkas. Bunyi kulkas di belakangnya ini terjadi sekitar per detik menyala dan berhenti. Kita tidak bisa menunjukkan letak di mana bunyi itu karena bunyinya sangat kecil, tetapi kita sudah mengetahuinya. Bunyi itu sebentar menyala, sebentar lagi mati, karena itu adalah proses untuk meningkatkan suhu pada di dalam kulkas tersebut. Jadi saat suhu dalam kulkas meningkat, maka kompresor akan menyala dan berhenti setelah temperatur di dalam kulkas turun seperti yang telah dilakukan. Dinginnya kulkas disebabkan oleh proses penguapan oleh refrigeran di dalam evaporator. Kemudian mengambil kalor atau panas dari isi kulkas, lalu pada waktu yang bersamaan, fan atau kipas akan meniupkan udara dingin yang berasal dari lingkungan di sekitar dinding bagian luar evaporator dan mengembuskan hawa dingin secara merata ke semua bagian dalam ruang kulkas sehingga isi kulkas menjadi dingin. Sistem kerja lemari es ini juga secara garis besar sama dengan kerja air kondisioner atau AC. Perbedaannya hanya pada fungsi penggunaan. Jika lemari es digunakan untuk mendingin makanan, minuman, atau membuat es skala rumah tangga, sedangkan AC digunakan untuk mendinginkan suhu ruangan untuk menyaman penghuninya. Sekarang kita beralih ke sistem kontrol open loop pada operasi mesin cuci. Mesin cuci merupakan peralatan rumah tangga listrik yang terdiri dari komponen-komponen listrik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi untuk mencuci, membilas, dan memeras pakaian. Mesin cuci merupakan kelompok alat rumah tangga listrik dalam pergolongan pengkondisian mekanis karena pada mesin cuci tenaga listrik dikonversi menjadi energi mekanik. Selanjutnya bagian-bagian mesin cuci. Yang pertama di sini ada bak mencuci pakaian, yang kedua di sini ada bak pengering yang berfungsi untuk mengering pakaian, dan di dalam sini terdapat switch atau saklar. Jika kita buka, bak pengering ini akan berhenti. Jika kita tutup, bak pengering ini akan berputar
sendiri. Sebab di sini spin timer masih berjalan. Ini yang dinamakan sistem kontrol open loop, sebab di sini masih dibantu oleh tangan manusia atau juga manual. Yang ketiga di sini ada wash timer yang berfungsi untuk waktu pencucian, dan di sini juga ada spin timer berfungsi untuk waktu pengering pakaian, dan di tengah juga ada 3 bagian yang namanya gentle, normal, dan dry, dan bagian-bagian yang lainnya terdapat di belakang mesin cuci. Berikut komponen yang terdapat pada mesin cuci adalah motor pengering, motor pencuci, timer pengering dan pencuci, gearbox, kapasitor, fan bed, selang pembuang air. Cara kerja pada mesin cuci adalah prinsip kerja dari mesin cuci adalah ketika pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, maka motor mesin akan mendeteksi berat pakaian dan menentukan volume air serta waktu cucinya. Tetapi mesin cuci tidak bisa menentukan seberapa bersih pakaian itu akan dicuci. Ketika waktu pencucian sudah habis, maka air sisa pencucian akan dikeluarkan dan pintu mesin akan terbuka. Tetapi kembali lagi, mesin cuci tidak bisa menentukan seberapa bersih pakaian itu akan dicuci atau seberapa banyak kotoran yang terdapat pada pakaian itu. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kalimatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.